Narkoba Polres Sragen berhasil menangkap seorang pengedar sabu. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 5,77 gram sabu. Upacara pembukaan atau opening seremoni Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut digelar di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Senin malam. Presiden RI Joko Widodo resmi membuka Pekan Olahraga Nasional ke-21. Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat menggelar lomba safety riding sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Kegiatan ini berlangsung di lapangan uji praktek SIM Polres Bengkayang. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi 10 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Sragen berhasil menangkap seorang pengedar sabu. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 5,77 gram sabu. Satuan Narkoba Polres Sragen berhasil menangkap seorang pengedar sabu. Tersangka berinisial EP alias Bunglon ini ditangkap di rumah neneknya yang berlokasi di Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam penangkapan yang dipimpin Kanit Opsnal Ibda Supriyanto ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 5,77 gram sabu yang dibungkus dalam beberapa plastik klip, timbangan elektronik, alat hisap sabu, uang tunai sebesar Rp450.000 dan beberapa barang lainnya. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba. Dari informasi tersebut, tim segera melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berikut barang bukti. Tersangka mengakui bahwa sabu tersebut didapatkannya dari seorang rekannya bernama Agus alias Petel dengan harga Rp4.500.000. Bahwa kemarin satuan kami, jadi Sat Narkoba Polres Sragen telah berhasil ungkap kasus terkait dengan Undang-Undang Narkotika. Untuk kronologi singkat, yaitu kemarin pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 3.30 tim atau anggota kami dari Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah Rombo, yaitu sekitar Kecamatan Tangen, itu digunakan untuk transaksi terkait dengan pengobatan narkotika, terutama sabu itu. Dari hasil informasi tersebut, tim langsung bergerak menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut. Dan benar adanya dari tim kami setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan salah satu TSK yang setelah ditanya dia mengaku bernama EP alias Bunglon. Dari situ lanjut anggota melakukan penggeledahan. Di situ ditemukan antara lain yaitu satu kaleng berbentuk kotak warna biru yang di situ terdapat 7 jenis klip bening yang diduga sabu. Terus ditemukan lagi satu kaleng kecil berbentuk bulat, di situ di dalamnya ditemukan 4 buah klip bening yang diduga sabu. Terus selanjutnya 1 buah timbangan dan uang tunai kurang lebih Rp450.000. Total jumlah seluruhnya kurang lebih 5,77 gram. Ancaman kita kenakan Undang-Undang Narkotika yaitu nomor 35 tahun 2009
yaitu pasal 114 ayat 1, yaitu dengan ancaman 5-20 tahun penjara. Demikian. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Sragen untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana terkait peredaran dan kepemilikan narkotika golongan 1. Dari Humas Polres Sragen, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Sleman berhasil mengamankan seorang bandar narkotika yang mengedarkan tembakau sintetis di wilayah Jogja. Satres Narkoba Polresta Sleman di bawah pimpinan AKP Alfredo Hidayat berhasil mengamankan seorang bandar narkotika di wilayah Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam operasi ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa narkotika golongan 1, jenis tembakau sintetis Gorilla, dengan berat lebih dari setengah kilogram. Rencananya barang haram ini akan diedarkan di wilayah Jogja dan sekitarnya. Pengungkapan ini merupakan komitmen kepolisian dalam pemberantasan peredaran narkoba di Jogja, khususnya di wilayah hukum Polresta Sleman. Pemirsa, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka berinisial SA warga Meruya Utara dan AM warga Joglo dari 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan dan pengerusakan lapak pedagang buah berinisial AR di Kembangan, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdud didampingi Kasat Reskrim Polres Metro Jakbar AKBP Andri Kurniawan dan Kapolsek Kembangan Kompol M. Taufik Iksan menjelaskan 2 orang dinyatakan cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melalui serangkaian proses penyidikan, sementara 8 orang lainnya hanya dijadikan saksi. Kedua pelaku yang dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh alkohol mengaku sebagai anggota ormas dan meminta uang sebesar Rp35.000 kepada pedagang, namun hanya diberi Rp10.000 oleh korban. Cekcok mulut antara pelaku dan pedagang pun terjadi. Pelaku yang sempat meninggalkan lokasi kembali lagi dengan membawa 8 orang rekannya dan melakukan pengerusakan lapak serta merusak fasilitas toko buah. SA dan AM juga melakukan pemukulan terhadap AR yang menyebabkan luka di dahi, kening, dan di bagian wajah. Polres Metro Jakbar menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun terhadap aksi premanisme dan menghimbau masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat kejadian serupa. Pelaku sempat meninggalkan tempat dan kurang lebih sekitar 30 menit kemudian datang kembali ke toko tersebut dengan mengajak rekan-rekannya berjumlah kurang lebih 8 orang. Di total ada 10 orang yang datang ke TKP untuk langsung melakukan pengerusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu konblok itu dan merusak kaca serta beberapa fasilitas yang ada di toko buah tersebut. Kemudian tidak puas melakukan pengerusakan, kedua pelaku juga salah satu pelaku melakukan aksi pemukulan dan penganiayaan terhadap salah satu korban. Pemirsa, Polres Kudus menggelar operasi skala besar untuk menciptakan Kudus yang aman dan kondusif jelang Pilkada Serentak 2024. Dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Kudus AKP Eko, patroli melibatkan puluhan personel dari Polres Kudus, Kodim 0722 Kudus, Dishub serta Satpol PP Kabupaten Kudus. Kapolres Kudus AKBP Roni Bonik melalui Kabak Ops Polres Kudus AKP Eko menyampaikan, patroli skala besar dilaksanakan malam hari dan akhir pekan, bertujuan untuk menciptakan wilayah hukum Polres Kudus yang aman dan kondusif. Dengan menggunakan kendaraan dinas roda 2 dan 4, rute patroli meliputi Gedung Bawaslu, GOR, dan Balai Jagong Kudus, Gedung KPU, sejumlah kafe di Kecamatan Jati, alun-alun Simpang 7 Kudus, dan Jalan Kudus Pati depan SMA 1 Bae. Selama patroli, personel juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada sejumlah warga di area Balai Jagong.
untuk selalu menjaga Kamtibmas dan tidak pesta miras. Sementara untuk mencegah aksi balap liar selain patroli, sejumlah personel juga disiagakan di depan SMA 1 Bae. Diharapkan melalui kegiatan patroli skala besar ini dapat tercipta situasi kondusif di wilayah Kudus selama rangkaian Pilkada 2024. Pemirsa, pesawat Trigana PK YSP ATR 42500 tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewas, Kamanap, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin 9 September 2024. Kapolres Kepulauan Yapen Kompol Ardian Uki Hercahyo menjelaskan bahwa pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang awak kru pesawat ini tergelincir keluar landasan sejauh 20 meter. Meski begitu, seluruh penumpang dan awak kru pesawat berhasil selamat. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take off menuju Jayapura. Dugaan awal menyebut adanya kendala teknis yang menyebabkan pesawat keluar dari jalur landasan. Namun penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Investigasi menyeluruh diharapkan dapat mengungkap penyebab tergelincirnya pesawat dan memastikan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan penerbangan, terutama dalam situasi take off dan landing yang merupakan fase paling krusial dalam penerbangan. Pemirsa, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar pertemuan antar negara Indonesia dan Filipina. Dari hasil pertemuan tersebut, Filipina akan mendukung penegakan hukum Gregor Haas di Indonesia. Usai proses deportasi buronan Filipina Alice Guo, Polri meminta kepada negara Filipina untuk bisa menyerahkan buronan Badan Narkotika Nasional Gregor Johan Haas alias Fernando Tremendo Chimenea yang ditangkap di Filipina pada pertengahan Mei tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, negara Filipina telah berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap Gregor di Indonesia. Pelaksanaan ekstradisi ini merupakan bentuk komitmen antar Filipina dan Indonesia dalam membasmi tindak kriminal Interpol. Pada kesempatan ini, Kadif Hubinter Irjen Pol Krisnamurti menegaskan bahwa proses pertukaran ini sedang dalam pembicaraan dan akan berjalan sesuai yang direncanakan. Kadif Hubinter juga menegaskan bahwa tidak ada persyaratan atas ekstradisi kedua buronan Interpol ini. Itu bagian pembicaraan, insya Allah itu akan terlaksana dengan proses dan waktu yang sedang dikerjakan dan kita tunggu nanti hasilnya. Jadi itu bagian yang dibicarakan. Kira-kira Anda paham kenapa mereka yang datang tingkat tinggi, itu artinya sesuatu itu sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan kedua belah pihak. Ya. Jadi syarat juga ya Pak? Tidak ada syarat-syaratan. Ya, tidak ada syarat-syaratan. Intinya kami beri tiket baik, mereka beri tiket baik. Meski demikian, ekstradisi Gregor dari Filipina menuju ke Indonesia memerlukan waktu karena harus ada mekanisme dan aturan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sehingga tidak bisa dilaksanakan secara langsung dikarenakan Gregor Haas bukan merupakan warga negara Indonesia. Filipina juga sudah berkomitmen dan disampaikan langsung terhadap Polri dan juga Badan Narkotika Nasional. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, upacara pembukaan atau opening ceremony Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut digelar di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Senin malam. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.